asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi, kemudian datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1493 Masehi, dan meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Ia merupakan putra Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik dari seorang istri yang berasal dari negeri Jampa. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Candrawulan. Sunan Gresik memiliki dua orang istri, yaitu Dewi Candrawulan dan Dewi Karimah. Dengan Dewi Karimah, ia memiliki dua putra, yaitu Dewi Murtasih, istri Raden Fatah, Sultan pertama Kerajaan Demak Bintoro, dan Dewi Murtasimah, istri dari Raden Paku Sunan Giri. Dengan istri kedua, Dewi Candrawulan, ia memiliki 5 orang putra, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofia, Raden Maulana Magdum Ibrahim Sunan Bonang, serta Syaifuddin atau Raden Qasim Sunan Derajat. Sunan Ampel hidup pada zaman Majapahit yang mengalami kemunduran drastis pasca ditinggal wafat Mahaputi Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Majapahit terpecah karena terjadi banyak perang saudara para adipati loyal kepada pemerintah kerajaan. Pembayaran pajak dan upeti tidak sampai kerajaan dan lebih sering dinikmati oleh para adipati. Kaum bangsawan dan para pangeran juga memiliki kebiasaan buruk dengan berpesta pora, berjudi, dan mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya melanjutkan pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, menyadari bahwa apabila kebiasaan tersebut dilanjutkan, maka negara akan menjadi lemah, dan jika negara lemah, dengan mudah musuh akan menghancurkan kerajaan Majapahit. Pada abad di Ponorogo disebutkan bahwa ayahnya Raden Rahmat Sunan Ampel memiliki pengaruh yang cukup kuat di kerajaan Majapahit. Meskipun Raja Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia memberikan keleluasaan kepada Sunan Ampel untuk mengajarkan Islam kepada rakyatnya, asalkan dilakukan dengan tanpa paksaan. Dan selama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban. Sejak saat itulah gelar kerajaan Melekat di depan namanya diperlukan sebagai keluarga keraton Majapahit dan semakin disegani oleh masyarakat. Raden Rahmat kemudian membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk terus mengajar nilai-nilai Islam kepada masyarakat, sehingga Islam semakin berkembang di wilayah Ampel. Pesantren tersebut mengadopsi konsep pusat pendidikan yang telah berdiri pada masa Hindu-Buddha. Ia tidak pernah memaksakan ajaran-ajaran lama untuk serta-merta dihapuskan. Bahkan ia justru menjadikannya sebagai sarana untuk memperkenalkan Islam. Sunan Ampel memiliki toleransi yang tinggi dengan tidak pernah mempersalahkan adanya perbedaan. Siapa saja, baik itu keluarga kerajaan, bangsawan, hingga rakyat yang paling rendah sekalipun bisa menjadi pemeluk agama Islam. Sehingga karena itulah nama dan ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel semakin dikenal luas oleh masyarakat. Ajaran yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal yang tercela. Kelima hal tersebut adalah 1. Mau main, yaitu tidak mau berjudi, mengundi nasib dan memasang taruhan. 2. Mau ngombe, yaitu tidak mau mabuk, minum minuman keras dan mengkonsumsi arak atau tuak. 3. Mau maling, yaitu tidak mau mencuri dan mengambil barang yang bukan miliknya. 4. Mau madat, yaitu menolak untuk merokok, menggunakan narkotika, dan hal-hal lain yang memabukkan. 5. Mau madon, yaitu menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi berkembangnya Islam pada masa kerajaan Majapahit yang saat itu bernapaskan agama Hindu. Di antaranya adalah Sunan Ampel tidak melakukan konfrontasi atau pemaksaan terhadap masyarakat untuk memeluk agama Islam. Sunan Ampel yang diminta oleh kerajaan untuk mengembalikan budi pekerti dan akhlak masyarakat Majapahit yang mengalami degradasi dan kemerosotan moral pasca wafatnya Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Dari situlah Sunan Ampel menyisipkan pengajaran tentang adab, norma, dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Majapahit. Sunan Ampel menyampaikan ajaran tersebut dengan cara yang lembut dan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan semua aktivitas dakwahnya dilakukan dengan cara mengundang, bukan menyuruh.
Dan yang harus diperhatikan oleh generasi Islam pada zaman modern saat ini adalah sejak pedagang Arab masuk ke Nusantara untuk pertama kalinya, Islam tidak pernah melakukan kekerasan karena Islam membawa misi perdamaian, baik dalam urusan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Hal inilah yang menjadi faktor utama cepat berkembangnya Islam di tanah Jawa.